Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani. Saya seorang mahasiswi IAIN Kendari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum saya akan presentasi, saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Namun sebelum itu saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika menyampaikan sebuah kebermanfaatan untuk orang lain, tentu masih didasari sebuah ilmu dan juga cara menyampaikan yang efektif. Maka kesempatan pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertama, kita akan membahas produksi. Apa sih itu produksi? Pasti teman-teman masih ada yang belum tahu apa itu produksi. Jadi, pengertian produksi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama dalam arti sempit dan yang kedua dalam arti luas. Dalam arti sempit, yaitu produksi adalah setiap kegiatan atau usaha yang menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak termasuk produksi. Sedangkan dalam arti luas, yaitu produksi adalah kegiatan atau usaha yang menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Suatu barang dikatakan memiliki nilai apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, saya akan membahas tindakan atau kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Di antaranya yaitu pertama, kegiatan untuk menciptakan barang baru, misalnya kegiatan pertanian. Dan yang kedua, kegiatan dengan cara mengubah bentuk sehingga barang tersebut meningkat kegunaannya. Misalnya, kayu diubah menjadi meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kegiatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang memerlukan, sehingga barang tersebut kegunaannya meningkat. Misalnya, pasir di sungai dipindahkan ke kota tempat pembangunan. Dan yang keempat, yaitu mengatur waktu penggunaan suatu barang. Misalnya, padi pada waktu panen harganya murah, kemudian disimpan dalam gudang, dan pada saat musim paceklik, padi tersebut dijual. Dan yang selanjutnya, kegiatan memindahkan hak milik sehingga kegunaannya meningkat. Misalnya, melalui pedagang, sebuah cangkul dan sabit yang masih dimiliki oleh toko kegunaannya kurang setelah dibeli dan menjadi milik petani, maka kegunaan suatu barang tersebut meningkat. Dan kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan menyediakan jasa, misalnya tindakan yang dilakukan seorang dokter ketika sedang merawat pasien. Selanjutnya, untuk memproduksi barang dan jasa diperlukan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang dimaksud yaitu sesuatu yang diperlukan dalam melakukan proses produksi. Faktor-faktor produksi antara lain, yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Sumber daya alam ini dapat berupa tanah, pasir, hewan, bahan-bahan tambang, dan sebagainya. Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Faktor yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan atau usaha manusia, baik yang berupa jasmani maupun rohani, yang digunakan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani yaitu tenaga kerja yang dalam melakukan pekerjaan dengan menggunakan pikiran.
misalnya seorang pimpinan perusahaan dan pengarang. Dan yang kedua, tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang dalam melakukan pekerjaan banyak menggunakan kemampuan fisiknya, antara lain buruh, kuli, tukang becak, dan pesuruh. Di lain pihak juga tenaga kerja dapat juga dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan faktor yang ketiga yaitu sumber daya modal. Sumber daya modal di sini adalah segala daya atau barang yang dihasilkan untuk dipakai menghasilkan barang atau jasa selanjutnya. Contohnya adalah uang, tanah, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Kita lihat dari asal atau sumber daya modal, maka modal dibedakan menjadi 2, yaitu modal sendiri dan modal asing. Dan dilihat dari kepentingannya juga, modal dapat dibagi menjadi 2, yaitu modal pribadi dan modal masyarakat. Dan faktor yang keempat adalah keterampilan pengusaha. Pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha, berani mengambil inisiatif dan yang mengambil keputusan serta berani menanggung segala risiko. Tugas pengusaha adalah mengatur dan menentukan serta mengkombinasikan sebagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengusaha perlu memiliki keterampilan dalam hal mengkombinasikan faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, kita akan membahas distribusi. Apa sih itu distribusi? Distribusi yaitu semua kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, produsen itu sendiri adalah mereka yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah mereka yang menggunakan atau memakai barang atau jasa. Selanjutnya, fungsi distribusi. Fungsi distribusi terbagi menjadi 2. Yang pertama, menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen, dan yang kedua, membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Dan yang ketiga, saluran distribusi. Menurut Vernon dan Jackson tahun 1994, sebagaimana dikemukakan oleh Winata Putra tahun 2003, jenis saluran distribusi berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, bentuk intensif, yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Dan yang kedua, bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. Dan yang ketiga, bentuk eksklusif, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tentunya untuk menangani produk. Selanjutnya kita akan membahas lembaga-lembaga distribusi. Lembaga-lembaga distribusi terbagi menjadi 3. Yang pertama, grosir. Grosir yang dimaksud adalah pedagang perantara yang membeli barang dagangan untuk dijual kembali terutama kepada pengusaha lain, bukan kepada konsumen. Dan yang kedua yaitu agen, adalah pedagang perantara yang tidak membeli dan memiliki barang yang mereka jual. Dan yang ketiga yaitu pedagang eceran. Pedagang eceran adalah suatu pedagang yang membeli barang-barang dari produsen atau grosir kemudian menjualnya kepada konsumen. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat distribusi. Untuk memperlancar pelaksanaan distribusi, kita harus memerlukan alat-alat tersebut. Yang pertama, alat pengangkut. Alat pengangkut berguna untuk memindahkan atau menyalurkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua yaitu alat penyimpanan atau gudang. Gudang diperlukan untuk menyimpan barang yang belum terjual serta untuk menampung barang yang belum tersalurkan. Dan yang ketiga, alat promosi. Promosi sangat penting dalam perdagangan, yaitu usaha untuk
memperkenalkan barang-barang kepada masyarakat umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsumsi. Apa sih itu konsumsi? Ya, pengertian dari konsumsi itu sendiri adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Bentuk guna suatu barang terbagi menjadi dua. Yang pertama, barang konsumsi yang gunanya habis dalam satu kali pemakaian, sehingga setelah digunakan barang tersebut menjadi tidak berguna lagi. Contohnya makanan, minuman, buah-buahan, dan sebagainya. Dan bentuk yang kedua yaitu barang konsumsi yang digunakan akan habis secara berangsur-angsur dan akhirnya akan rusak atau habis kegunaannya. Misalnya meja, kursi, pakaian, sepatu, lemari, radio, televisi, handphone, dan sebagainya. Dan selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi orang melakukan konsumsi. Ada beberapa faktor yang mengaruhi besar kecilnya konsumsi seorang, yaitu yang pertama, tersedianya barang-barang yang dibutuhkan, dan yang kedua, harga barang tersebut, dan yang ketiga, penghasilan atau pendapatan, dan yang terakhir adalah nilai suatu barang. Nilai suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain serta kemampuan barang untuk dapat dipakai memenuhi kebutuhan. Nilai suatu barang dibedakan menjadi 2 poin. Yang pertama, nilai tukar, dan yang kedua, nilai pakai. Nilai tukar adalah kemampuan suatu barang untuk dapat ditukar dengan barang lainnya. Sedangkan nilai pakai adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dan mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.